Halo, apa kabar Anda pemirsa? Bertemu kembali bersama saya Azifa Zahrianis dalam Kabar Sumatera. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang tentunya menjadi permasalahan bukan hanya di Indonesia secara umumnya, tapi Kota Medan secara khususnya. Kali ini kita akan membahas terkait perdagangan orang atau human trafficking, di mana hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang merenggut hak asasi, kebebasan, serta juga bagaimana para generasi kita untuk mencapai masa depan yang cerah. Dan dalam hal ini pemirsa, berbagai korban lahir di dalam adanya TPPO ini, termasuk perempuan dan juga anak-anak yang dimana diimingi oleh lowongan pekerjaan. Lalu ada hal yang juga muncul belakangan ini, love scamming hingga eksploitasi ekonomi. Tentunya kita sebagai masyarakat Kota Medan haruslah berhati-hati terkait dengan hal ini, dan juga kita berharap agar adanya pengawasan ataupun tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini untuk mengawal agar tidaklah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak di Kota Medan pada khususnya. Dan untuk hal ini pemirsa, kita akan membahas topik menarik ini bersama dengan Ketua DPRD Kota Medan, yakni Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen, MPDB. Seperti apa perbincangan kita kali ini? Mari ikuti saya untuk berbincang dengan beliau. Baik, kita telah bersama dengan Pak Wong di sini. Pak Wong, saya ingin langsung saja bertanya kepada bagaimana krusialnya ya terkait dengan permasalahan dari pencegahan dan juga penanganan korban perdagangan orang ini yang memang sangat krusial sekali ya. Tentunya bagaimana Bapak memandang hal ini dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan, seperti apa Pak? Ya, bahwa pada hari ini saya mensosialisasikan Perda nomor 3 tahun 2017 yang sudah 19 tahun. Ini peraturan daerah yang telah diterbitkan ya, dibuat oleh DPRD bersama Pemkab Medan. Bahwa baru-baru ini kita tahu bahwa terjadi banyak rakyat Indonesia khususnya di Sumatera maupun Kota Medan yang mana mereka bekerja ilegal di luar negeri. Jadi ini adalah salah satu perda yang melindungi rakyat kita, yaitu pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan orang. Jadi banyak kita menerima ya laporan-laporan mengenai pedagang-pedagang orang yang mana mereka bekerja secara ilegal, dan ini tentu tidak boleh. Dan ini banyak terjadi, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Yang mana keluarganya itu biasa anak-anaknya yang sudah bekerja di luar negeri, mereka selalu berhubungan dan ternyata tiba-tiba lost contact. Dan bahkan ada dengar kabarnya mereka pun tidak tahu di mana rimbanya sekarang. Nah, ini terjadi karena baru-baru ini kita mendengar berita bahwa pemerintah baik di Thailand maupun Kamboja ini mereka lagi galak-galaknya menangkap orang-orang yang pekerja ilegal dan juga mengenai skimming, yaitu bekerja di judi online yang tidak resmi, sehingga banyak yang menjadi korban yang di luar negeri. Jadi ini menjadi concern kita sebagai anggota DPRD, sebagai ketua DPRD, maksudnya rakyat Kota Medan, harus kita jaga, sehingga kita perlu sosialisasikan ke masyarakat yang mana anak-anaknya mereka di luar negeri ini tidak mereka bisa hubungi lagi, dan juga mereka tidak diberikan informasi-informasi itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sampaikan
kepada orang tua yang anaknya bekerja ke luar negeri, dokumen-dokumen mereka itu harus ya lengkap dan mereka pertinggalkan di rumah sehingga mereka ada masalah bisa kita tahu dan kita ada fotonya, dokumentasinya. Ini. Jadi mereka itu banyak pergi bahkan sehingga paspor mereka di sana hilang, ya ditahan sehingga mereka tidak punya dokumen. Sehingga mereka mau melapor pun tidak bisa gitu. Baik, nah betul sekali dengan apa yang Bapak sampaikan dan bahkan memang seperti kita tahu ya Pak ya memang marak sekali terutama online scam ini memang berjalan banyak yang menjadi korban dan dalam hal ini Pak tadi selain administrasi yang memang tadi Bapak sampaikan tapi apakah ada pencegahan dini yang bisa dilakukan kepada masyarakat ataupun individunya sendiri agar bisa terhindar dari yang namanya TPPO ini Pak? Nah, jadi justru dengan mensosialisasi inilah kita untuk mencegah kepada masyarakat. Jadi hari ini saya mengundang ada 1.600 masyarakat ya di dapil kita ini supaya mereka lebih paham ya. Bahkan bagaimana prosedur-prosedur yang mereka harus lalui. Karena banyak ini kena tergiur dengan uang gaji besar sehingga mereka bekerja tetapi tidak resmi. Jadi tidak resmi sehingga tidak melalui jalur-jalur resmi yang mengakibatkan mereka ini menjadi korban. Makanya kita anjurkan kepada masyarakat ingin bekerja ke luar negeri, mereka harus mempunyai dokumen yang lengkap, perusahaan yang lengkap, dan juga perusahaannya lengkap dan mereka biasanya diasuransi. Jadi kalau mereka hanya pergi sendiri dan tidak ada dokumen pertinggal sehingga sangat sulit apabila terjadi hal-hal. Karena kita tahu pada tahun 2024 itu terjadi hampir 392 kasus. Jadi diperkirakan ada 471 korban ya dari Sumatera Utara ini yang mana mereka bekerja di luar negeri. Dan pada tahun 2025 itu hampir ada 396 korban ya. Kemudian ada 465 ya kasusnya tadi, kemudian ini korbannya sehingga total itu hampir ada 1.583 korban dari TPPO ini. Baik. Nah, dalam hal ini Pak, tentunya kan tadi ada pembagian artinya ya Pak, dengan apa yang Bapak sosialisasikan, tentu ada program yang memang peran-perannya masing-masing ini ada dari DPRD dan juga dari pemerintah Kota Medan. Dan seperti apa sinergitas yang dijalankan Pak untuk mensukseskan program ini? Nah, jadi program ini kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita itu bekerja sama lintas pemerintahan. Baik di aparatnya kita juga undang pada kepolisian. Jadi ini supaya mereka salah satu masyarakat pejabat yang mengetahui hal-hal yang terjadi. Ini kan karena ada tindak pidananya. Dan kemudian juga kita harus mengetahui anak-anak kita kalau mereka pergi ke luar negeri kita juga harus memberikan ya informasi-informasi kedutaan kita yang berada di sana. Jadi kalau ada terjadi sesuatu hal mereka langsung bisa mengunjungi kedutaan besar kita, perwakilan dari Indonesia, yang mana mereka yang berhak untuk melindungi rakyatnya. Jadi kalau mereka sama sekali pun tidak tahu, ya, sehingga tidak mempunyai hubungan, ya, jadi sangat sulit. Ya, jadi makanya perlu kita sampaikan ke masyarakat ini supaya mereka paham. Jadi kita tadi jelaskan, jadi risiko-risikonya. Dan juga jangan menipu-nipu, ada anak-anak yang umurnya tidak memenuhi untuk kerja dan kemudian skill keahlian-keahlian mereka yang bekerja ke luar negeri itu kan harus mereka lakukan. Jadi kalau tidak melalui itu, ini nanti menjadi masalah. Baik. Nah, dan selanjutnya Pak, selain aspek hukum yang memang sudah dijalankan dengan bagaimana kita melihat pemerintah sudah berhasil mengembalikan banyak korban-korban yang terjaring dalam hal ini, namun salah satu yang menjadi faktor permasalahan ketika orang ingin melakukan ataupun terjun ke dalam dunia seperti ini, TPPO seperti ini adalah faktor ekonomi. Dan bagaimana DPRD sendiri memastikan bahwa adanya program-program, tentunya banyak ya Pak program dari pemerintah yang untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam hal ini, bagaimana program pengawasan DPRD dalam hal ini Pak? Ya, jadi tugas kita sebagai DPRD tentu mensosialisasikan perda ini salah satu untuk pencegahannya. Kemudian juga memastikan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia ini harus memenuhi, kan gitu. Dan makanya kita harus mempunyai kemitraan-kemitraan bekerjasama perusahaan-perusahaan yang untuk menampung. Jadi banyak masyarakat kita karena mereka tidak tahuan dan juga karena misinformasi, mereka beranggapan bahwa
informasi ini hanya dari orang-orang yang tidak jelas sehingga mereka tergiur dengan gaji-gaji yang besar sehingga mereka ke luar negeri. Tetapi sebenarnya di Indonesia tidak kalah pentingnya juga bahwa banyak perusahaan-perusahaan bisa menghasilkan ya gaji yang besar. Ya, ini tentu jadi concern kita bersama supaya sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Medan. Dan terakhir Pak, sebagai penutup, boleh berikan imbauan yang tegas kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar bisa terhindar dari tindak pidana ataupun tindakan seperti pencegahan dan juga bagaimana untuk terhindar dari perdagangan orang. Silakan Bapak. Ya, jadi kami menghimbau seluruh masyarakat Kota Medan ya jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar kemudian ingin bekerja ke luar negeri. Kita harus cek dulu perusahaannya, kemudian ada agennya, kemudian kantornya di mana ya. Jadi alat-alat semua perlengkapan dokumen-dokumen itu harus yang resmi. Jangan dibuat-buat dan jangan ada kebohongan. Kejujuran itu penting ya, sesuai dengan usianya ya, sesuai dengan keahliannya. Sehingga kalau kita bekerja di sana itu tidak akan mengecewakan. Tetapi kalau kita berbohong dengan hanya iming-iming gaji besar dan kita berbohong, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita menghimbau masyarakat izin yang resmi ya, kalau kita mau kerja izin yang resmi, paspor yang resmi, sehingga perusahaan yang resmi, maka kita tidak akan mendapat masalah. Itu aja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uang, terima kasih juga atas waktunya dan semoga apa yang tadi Bapak sampaikan dapat berjalan sebagaimana dengan baiknya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali Pak. Terima kasih. Dan demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Dr. Andes Wong Chun San MPDB. Dan dalam pembahasan ini kita memahami bahwa memang perdagangan orang adalah sebuah ancaman yang nyata, yang tentunya kita harapkan agar tidak terjadi semakin maraknya, dan tentunya juga dengan adanya langkah dari pemerintah dalam hal ini untuk bisa mengawal, memastikan agar adanya pencegahan dini bagi seluruh masyarakat Kota Medan. Dan dalam hal ini keberhasilan pencegahan tidaklah hanya bergantung kepada bagaimana pemerintah saja, namun juga kewaspadaan kita bersama untuk bisa menghindari akan hal ini. Dan tentunya kembali kita percayakan kepada pemerintah agar bisa membuat sebuah program-program yang tentunya membantu agar bisa terhindar dari perdagangan orang dan juga menjadi benteng tentunya agar kita semua terhindar dari hal itu. Dan itu tadi pemirsa pembahasan kita kali ini dalam Kabar Sumatera. Akhirnya saya Azifa Zahrianis beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di Kabar Sumatera selanjutnya.